Pemirsa, malam hari nanti 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden akan mengikuti pengundian nomor urut Capres-Cawapres peserta pemilu 2024. Sepenting apa makna angka nomor urut bagi pasangan Capres-Cawapres? Selengkapnya akan kita bahas bersama dengan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Kami juga sudah mengundang pihak PD Perjuangan namun belum ada yang bersedia. Saya menyapa Pak Sugeng dan Bang Doli, selamat sore. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng dan Bang Doli. Saya ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, bagi Partai Nasdem sepenting apa sih sebetulnya pengundian nomor urut ini? Iya, ya kita sih sekali lagi semua nomor bagus ya. Kan toh ada 3 calon, ya udah secara resmi diumumkan KPU. Ya berarti kan ada antara nomor 1, 2, atau 3 saja. Memang kalau kita gotak-gatik-gatuk ya, kita tahu bahwa misalnya Nasdem itu Amin ini adalah didukung PKB, Nasdem dan PKS atau Nasdem, PKB dan PKS. Kebetulan kalau di antara 3 nomor itu PKB kebetulan nomor 1 kan gitu. Lantas kalau kita lihat pasangan Pak Prabowo Gibran kan di mana Gerindra memang kebetulan nomor 2 kan begitu. Lantas kalau Mas Ganjar dengan Pak Mahfud, lantas kebetulan PDI nomor 3. Ya mungkin kalau gotak-gatik-gatuk, kalau misalnya pasangan Amin dapat nomor 1 karena juga related dengan salah satu partai pengusung yakni adalah PKB. Demikian seterusnya. Demikian juga koalisinya Mas Doli ya. Itu kan kebetulan Gerindra nomor 2, di mana kalau Mas Ganjar dengan Pak Mahfud itu PDI nomor 3. Tetapi pada dasarnya kalau memang diundi ya siapapun atau nomor berapapun bagus-bagus saja. Jadi itulah jadi soal kalau dikata nomor yang paling bagus yang mana ya semua nomor adalah bagus ya, preferensi utamanya paling tadi yang berhubungan dengan nomor partai mungkin akan mendapat kotel efek langsung misalnya demikian. Tapi pada dasarnya kalau Nasdem monggo saja lah apa yang terbaik kalau memang diundi ya nanti nomor berapapun itulah yang memang kita harapkan menjadi identitas ketika nanti kita calon presiden yang sudah ditetapkan kemarin oleh KPU. Demikian saya kira. Ya, Bang Doli, bagaimana Partai Golkar? Setuju nomor urut 2 saja begitu? Nah, saya kira kan kita ikuti aturan main dari KPU saja, ya. Kan memang dari bagian tahapan yang sudah direncanakan malam hari ini kan ada pengundian nomor urut, dan itu memang sebagaimana biasa dilaksanakan setiap mau masuki masa kampanye. Jadi pembagian nomor urut ini kan sebagai tanda pengenal, kemudian tanda pembeda yang memudahkan masyarakat untuk memilih nanti di kertas suara. Kan cuman seteknis itu sebetulnya. Jadi kalau nomor urut buat kami tidak ada masalah, nomor urut mana saja, 1 bagus, 2 bagus, juga 3 bagus. Yang paling penting kan nanti dikenal sama masyarakat sebagai tanda saja. Jadi buat kami biasa mau makan bagus, kita ikuti aja aturan main yang sudah ditetapkan oleh KPU. Ya, Bang Doli, tapi pengaruh nomor urut terhadap narasi politik dalam strategi kampanye ke depan itu seperti apa buat Koalisi Indonesia Maju, Bang Doli? Saya kira nomor berapapun nanti yang nanti akan kami dapatkan, itu sudah kami rumuskan ya rencana strategis yang sebetulnya tidak ada ya itu kan cuma penambah saja nanti bagian dari materi kampanye gitu ya, ada nomornya. Kalau selama ini kan kita sudah juga mensosialisasikan ya masing-masing partai politik, kemudian nama capres dan nama cawapresnya juga sudah cukup dikenal oleh masyarakat, khalayak banyak gitu. Dan yang paling penting kan kemudian nanti sejauh mana capres dan cawapres dan semua partai politik itu mengkampanyekan visi misi program yang membawa Indonesia lebih baik ke masa yang akan datang. Itu sekali yang penting. Pak Sugeng, dalam konteks peralihan nomor urut begitu ya, ini bisa mendongkrak elektoral tidak nih Pak Sugeng? Ini kan berkaitan juga dengan komunikasi publik ke depannya ya. Menurut Anda bagaimana? Ya, dalam konteks teori komunikasi ya namanya simbol atau lambang yang berupa nomor atau apa dan sebagainya, saya kira itu ya sebagaimana disampaikan Bung Doli tadi, itu kan penanda saja.
Jadi karena memang itu aturannya harus ada nomor, tidak dalam bentuk misalnya nama atau singkatan koalisi itu, pasangan itu misalnya, tetapi berupa nomor. Saya kira itu semuanya bagus lah. Tetapi lantas akan membawa preferensi apa? Saya kira tidak di situ masalahnya. Ya lagi-lagi visi misi dan sebagaimana teori politik mengajarkan, ada namanya popularity, ada juga likability, ada juga lantas bagaimana nanti electability. Itu kan tahapan-tahapan untuk bagaimana pasangan calon ini lantas dikenal secara luas oleh masyarakat, populer karena juga performan integritinya dan visi misinya, lantas masyarakat yang tercerahkan dengan pandangan-pandangannya, berimajinasi tentang Indonesia yang mau dibangun oleh calon itu, lantas ada ketertarikan, maka memilih. Kan itu sebenarnya rangkaian yang bagus itu demikian. Jadi proses-proses melalui pengenalan atau sosialisasi tentang ide, gagasan dan sebagainya, saya kira itu jauh lebih penting dari sekedar kita mengutak-atik nomor dan sebagainya, lantas dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang kadang-kadang irasional gitu ya. Saya kira yang penting adalah bagaimana masyarakat pemilih itu sadar memilih siapa itu karena memang ya tadi adalah memang integritinya, memang visinya yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan kebangsaan yang kita hadapi, maka pasangan itulah yang dianggap cocok, tepat, secara rasional. Boleh secara emosional pasti ada, bahwa ada ikatan-ikatan emosional dan berbasis berbagai hal, tapi itu dalam tingkat-tingkat tertentu, dalam tingkat kewajaran. Oke. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana rasionalitas masyarakat pemilih kita agar memilih seseorang itu karena memang berdasarkan kualitas yang terdiri dari integritas dan juga menyangkut tentang visi, misi dan sebagainya yang relevan dengan tantangan-tantangan zaman yang kita hadapi sebagai bangsa ini. Saya kira itu. Ya. Pak Sugeng, pasca pengambilan nomor urut nanti masa kampanye akan segera dimulai ya. Ini kampanye ke depannya, narasi perubahan seperti apa yang nanti akan dijalankan oleh pasangan Amin ini ke depan, Pak Sugeng? Ya, bahwa saya kira secara sunatullah istilahnya, bahwa kita ini semua memang harus berubah gitu, dari waktu ke waktu. Jadi berubah itu tidak berarti lantas mengganti apa yang sudah ada, atau bahwa meningkatkan itu adalah sebuah perubahan. Kalau dalam tagline-nya kami Nasdem itu adalah memang partai perubahan ya, membawa tagline perubahan dengan jalan restorasi. Perubahan itu tidak dengan jalan misalnya revolusi atau evolusi yang terlalu lambat, maka ada namanya restorasi. Tapi itulah bagaimana nanti akan kita bedah satu persatu, karena tidak saja memang tagline besarnya atau kredo besarnya itulah perubahan menuju keadilan dan kemajuan yang lebih baik, lebih adil, lebih maju, lebih adil, lebih makmur lah katakanlah demikian. Itu kredo. Nanti akan kita breakdown secara tematikal. Keadilan dalam versi hukum itu apa? Keadilan dalam konteks ekonomi itu apa? Bahkan ekonomi pun dirinci. Ada namanya keadilan dari keadilan energi misalnya, karena kebetulan saya di Komisi 7. Itu juga kita lantas bisa diperbandingkan dengan hari ini. Lantas yang mau kita bangun apa? Itulah perubahan. Maka kalau pasangan Amin ini nanti jadi mendapat kepercayaan masyarakat dari presiden dan wakil presiden, maka kita akan rubah hal-hal ini menuju tingkat-tingkat tertentu. Jadi ada itu. Demikian juga perubahan yang dimaksud adalah apa yang sudah ada memang harus diperbaharui. Juga demikian juga mungkin harus dihapus memang karena secara kontekstual, secara momentum maupun zamannya memang sudah tidak tepat. Juga menambah sesuatu yang sama sekali baru. Ada juga, jadi memang ada 3 hal perubahan itu tidak semata-mata sekonyong-konyong dipastikan apa yang ada mau dirubah, diganti, tidak begitu. Pertama adalah meningkatkan, kedua adalah tadi mungkin mengganti atau melengkapi, dan ketiganya ya memang dengan ide atau gagasan atau kinerja-kinerja baru sama sekali yang memang belum ada hari-hari ini. Saya kira itu, dan itu semuanya sudah ada. Kami sudah menyiapkan, tim kami menyiapkan tentang tema-tema sampai kita breakdown menjadi sebuah action plan yang reliable untuk bisa dilakukan, untuk bisa dilaksanakan. Saya kira itu. Ya, Bang Doli, dari Koalisi Indonesia Maju sendiri seperti apa, narasi keberlanjutan seperti apa kemudian nanti akan dijalankan pasca pengundian nomor urut ini?
Ya, saya kira yang harus kita pahami bersama bahwa perubahan itu keniscayaan. Ya, hidup ini setiap hari tentu berubah dan kita berharap perubahan itu pada sesuatu yang tentu lebih baik daripada hari ini dan kemudian hari kemarin. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya continuity and change itu adalah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Nah, oleh karena itu kami ya, adalah bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi dan Maruf Amin untuk selama 2 periode ini banyak sekali tonggak-tonggak sejarah, kemudian prestasi-prestasi yang memang sudah dicapai dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia. Tentu kita semua punya tanggung jawab untuk melanjutkan itu, walaupun juga kita tidak bisa mengukur perlu ada hal-hal yang juga perlu kita sempurnakan. Nah itulah bentuk kesempurnaan itu, bentuk perubahan itu, membuat sesuatu yang baik menjadi lebih baik gitu ya. Nah, ada hal-hal yang memang kurang tepat, kurang maksimal, kurang optimal, tentu harus kita sempurnakan supaya menjadi lebih baik Indonesia di masa-masa yang akan datang. Nah, seputar itulah kemudian nanti akan menjadi tema-tema kampanye yang akan disampaikan oleh Koalisi Indonesia Maju di dalam masa kampanye yang tinggal hitungan hari lagi dimulainya ya, tanggal 28 November. Dan saya kira kami tentu akan menyampaikan ya apa yang selama ini sudah dicapai oleh bangsa kita ya dari segala aspek kehidupan ya internal maupun juga dunia internasional. Saya kira juga masyarakat sudah banyak mencatat ya, mengetahui bahkan merasakan apa yang selama ini sudah dicapai oleh pemerintahan 2 periode ini, yang itu yang akan kita teruskan nanti di masa-masa yang akan datang. Oke, baik. Bang Doli dan Pak Sugeng, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.